Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap salam harus dibagi. Selamat malam, kita berjumpa lagi. Senang rasanya ya, kita sudah lama ya tidak ada Zoom keroyokan seperti ini. Keroyokan bahasanya. Ya, biasanya kita Zoom itu hanya mungkin di grup-grup timnya masing-masing. Nah, malam hari ini sebetulnya saya hanya coba men-trigger apakah Zoom malam hari ini contohnya kita galakan kembali. Nah, ya, makanya saya mengundang seorang praktisi yang sudah melintang Malang, melintang Malang, Malang melintang lah gitu ya. Nah, jadi saya mengundang malam ini teman-teman, ada Pak Alex, kemudian juga saya mengundang ada Pak Win, ada Pak Andoyo, dan teman-teman para senior semua. Baik, sebelum dimulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan obrolan di malam hari ini nanti dirasakan manfaatnya, ya mudah-mudahan dirasakan manfaatnya, dan tentunya kita ingin mendapatkan rezeki yang berkah melimpah luas gitu, seperti itu ya, berkah melimpah luas gitu, tidak ada kekurangan, apalagi dengan kondisi saat ini yang resesi seperti itu hanya ukuran manusia. Tapi kalau kita meminta sama Yang Maha Kuasa, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ketika Allah atau Tuhan katakan bahwa kita dilayakkan untuk mendapatkan rezeki yang besar, luas, dan penuh berkah, tidak ada yang tidak mungkin. Baik, kita lebih dahulu kita berdoa, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa harus silakan. Bismillah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sebelum saya ngobrol dengan narasumber, oke, Pak Andoyo dibuka dulu dong mood-nya. Oke, siap. Halo, selamat malam Pak Andoyo. Yes, malam. Nah, oke, Pak Andoyo. Nah, malam ini kan saya sengaja nih ada sebagai inisiatif kita ngadain Zoom lagi kan. Yes, Karena betul. lihat menyimak dari obrolan kita di grup ya, Pak Alex itu selalu memberikan spirit yang luar biasa, makanya Pak Alex sebagai narasumber sebetulnya. Nah, dan Pak Andoyo Mantap pun emang Pak Alex. mengeluarkan suatu statement bahwa Pak Alex memberikan suatu statement dari sisi yang lain. Nah, sebetulnya Pak Andoyo melihat sosok Pak Alex itu seperti apa? Pak Andoyo, silakan Pak Andoyo. biar harusnya ngomong gini nggak ada Pak Alex, Kang Irfan. Nggak enak kalau ada Pak Alex. Nggak apa-apa, justru kita di sini tuh. Nggak apa-apa Pak Andoyo, saling mengingatkan. Soalnya di Cryptopia ini sebetulnya memang karena kita harusnya misinya adalah kompak kan, bagaimana kita menggrab NPC ini betul-betul menjadi sesuatu yang berharga. Nah, saya lihat tuh Pak Alex itu luar biasa gitu ya, selain nanti Pak Win juga ya, Pak Win termasuk Pak Andoyo pun ketika bikin artikelnya wah luar biasa. Nah, saya lihat dari Pak Andoyo sendiri, sosok Pak Alex itu seperti apa? Karena melihat kemarin Pak Andoyo sempat mengeluarkan statement, Pak Alex itu punya daya cara berpikir yang berbeda. Silakan Pak Andoyo, boleh dijelaskan. Yes, kalau saya sih ngeliat Pak Alex saya lihatnya dari grup aja ya, karena saya secara langsung ketemu Pak Alex belum pernah, dan juga dari obrolan di Zoom dan sebagainya. Dari apa yang saya perhatikan di grup kan kebanyakan nih pembicaranya hanya bicara teknis tuh. Ya, teknis lah, masalah tagging, masalah juga bagaimana akun Cryptopia dan sebagainya. Nah, Pak Alex ini masuk kan dia selalu dengan sudut pandang yang berbeda tuh. Bagaimana dia bisa ngasih suatu bukan sekedar motivasi kalau buat saya, dia ngasih sudut pandang yang beda. Ini loh, koin turun lu ambil, naik jual. Wah, itu kan nggak kepikir kan? Atau kemarin ketika ini trennya mau turun loh, jual dulu, nanti ambil lagi di bawah. Ini sesuatu yang kadang ketika orang kalah paniknya dulu malah bingung kok koin turun. Nah, Pak Alex itu bisa begitu tenangnya bicara, jual dulu, nanti ke bawah beli. Nah, hal seperti itu yang mungkin kalau teman-teman bisa tangkap itu banyak sebenarnya itu banyak tuh ilmunya Pak Alex tuh. Dan saya juga bilang ke Kang Irfan dan Pak Alex ini bukan cuma pengamat karena dia praktisi, dia pelaku. Yang Pak Alex katakan pun dia lakukan seperti itu. Makanya saya suka tuh. Kalau Pak Alex ngomong, aduh, langsung saya baca itu kalau dia chat di WA pasti. Iya, mantap. Oke, gitu ya. Luar biasa. Kasih aplaus dulu dong buat Pak Andoyo dan Pak Alex juga ya. Oke, sebelum Pak Alex lagi, Pak Andoyo, makasih. Saya ke Pak Win dulu. Ternyata karena Pak Alex dan Pak Win pun juga ternyata ada ini ya, ada udang di balik bakwan ini kayaknya nih.
Ya, karena saling menguatkan ini, saling menguatkan. Saya pengen dengar dulu nih dari Pak Win dulu. Halo Pak Win, Assalamualaikum. Pak Win. Oh ya, Pak Win sebentar, saya buka dulu ya mood-nya. Sebentar. Mohon maaf ya. Karena biar agak ini. Saya mood all-nya biar dibuka. Oke, Pak Win boleh dibuka, Pak Win, di unmute. Oke, Pak Win. Oke. Ya, Siap. Pak Win. Ya, makasih nih udah ada hadir ya, dan Pak Win selalu ngasih motivasi dan King of Staking selalu Pak Win contohkan nih. Saya nih udah merasakan manfaatnya dari kehidupan sehari-hari, tidak perlu jual angsanya gitu kan, seperti yang Pak Doyo bilang, ya angsa bertelur emas. Nah, Pak Win sendiri nih, karena kan Pak Win dengan Pak Alex mungkin lebih senior Pak Alex ya dari sisi NPC-nya ya. Nah, Pak Win melihat sosok Pak Alex itu seperti apa Pak Win, sehingga Pak Win masih tetap semangat sampai saat ini. Gimana Pak Win? Silakan. Oke, terima kasih Pak Ivan. Selamat malam teman-teman semuanya. Kalau saya ditanya tentang bagaimana Pak Alex, memang saya juga teman baru ya. Artinya saya juga belum lama kenal sama Pak Alex. Tapi syukur alhamdulillah saya udah pernah ketemu, ngopi bareng satu meja udah pernah. Kalau nggak salah kemarin tahun kemarin Pak Alex ya, itu di acara di Solo itu. Yang waktu itu acara yang dibikin oleh Pak Wahyu Nata waktu itu. Kita rame-rame datang ke sana, ikut rame ke sana. Kemudian kedua, saya pernah ketemu juga waktu di event di Jakarta, di NP Academy, cuman kayaknya Pak Alex kemarin nggak ikut di NP Academy, cuman sempat datang ke sana kemarin itu kan. Nah, saya banyak ngobrol juga sama beliau ini, luar biasa pemahamannya. Artinya dari sudut pandang yang dikemukakan oleh Pak Alex ini kan bukan hanya dari sisi apa ya, sisi seperti kita aja, dimana kalau rata-rata seperti kita ini orang-orang baru ngelihatnya kan dari sisi rupiahnya saja ya, tetapi yang diedukasikan oleh Pak Alex ini karena mungkin beliau ini udah lama juga di kripto, udah lama sejak NPC pertama kali di tahun 2017 beliau udah ada di NPC, tetapi didukung juga sama background beliau kan juga orang-orang accounting ya, Nah itu sangat-sangat mendukung, artinya ilmunya kan lebih banyak gitu loh. Lebih banyak. Nah, dari percakapan sendiri Pak Alex juga pernah mengemukakan bahwa dulunya juga orang account, kemudian udah keluar dari pekerjaan kayak gitu. Sekarang ini kan sumber rezekinya memang 100% dari kripto gitu loh. Nah, saya juga gali banyak ilmu. Memang untuk saat ini saya banyak sharing sama Pak Alex juga. Ya hampir apa ya? 2 hari atau 3 hari itu udah pasti chatting, pasti telepon lah, sharing gitu loh Pak. Bagaimana menyikapi kondisi seperti ini, seperti apa itu kita selalu sharing. Makanya mungkin kalau sering komen di grup saling menguatkan ya, memang yang bisa kita lakukan yaitu untuk mengedukasi teman-teman jangan sampai panik gitu loh. Karena memang NPC ini kan udah benar-benar real coin gitu loh. Jadi nggak perlu panik lagi, walaupun harga turun nggak perlu panik ya. Harga seperti hari ini memang udah pernah saya alami di tahun kemarin. Saya sempat ngambil NPC lumayan banyak di tahun kemarin itu. Di harga seperti hari ini, bahkan lebih murah kemarin itu. Cuma Rp150 tahun kemarin. Nah, kesempatan itu datang di tahun ini lagi. Maksudnya satu tahun. Iya, momentumnya saat ini. Hanya teman-teman yang percayalah, insya Allah mau menyimpan. Dan alhamdulillah dari saya nyimpen di tahun kemarin, beli tahun kemarin, sampai sekarang masih ada koinnya. Belum saya jual. Gitu. Mantap. Terinspirasi lah Pak Irfan, terinspirasi sama orang-orang Bitcoin yang mampu menyimpan 100 tahun. Mantap. Oke, Pak Win, thank you. Pak Irfan ya. Ya, siap. Thank you. Oke, Pak Win, makasih. Oke, baik. Teman-teman, dari tadi kita sengaja saya tanya ke Pak Andoyo, ke Pak Win segala macam, karena bagaimanapun Pak Andoyo, Pak Win lebih duluan di komunitas Cryptopia dibandingkan saya, karena hanya saya juga baru kemarin, hanya baru beberapa minggu lah ya. Meleknya maksudnya. Nah, oke.
kembali lagi sekarang langsung ke Pak Alek. Pak Alek itu seorang teman-teman kalau perlu background-nya adalah akuntan ya. Beliau tuh paham banget dengan sistem raba rugi kalau di ekonomi itu rugi raba ya akuntansinya. Nah, tetapi beliau ketika sempat saya ngobrol lewat telepon katanya udah Pak Irfan, konvensional itu buat saya sekarang itu udah capek lah. Udah di kripto aja. Apalagi NPC ini udah betul real kripto katanya kata Pak Alex seperti itu. Nah, itu kan hanya obrolan saya dengan Pak Alex saja. Jadi saya pikir obrolan ini saya dengan Pak Alex ini perlu disaringkan juga kepada teman-teman semua. Biar paham. Kenapa sih Pak Alex kok dengan ketika harga murah, Pak Alex malah senang banget gitu ya. Bahkan dengan harganya murah dan kemarin Pak Alex pun dalam hanya berapa bulan katanya ratusan juta udah dapat dari NPC sendiri gitu ya. Nah, ini yang sangat menarik di malam hari ini. Oke, Pak Alex. Assalamualaikum, Pak Alex. Di unmute dulu, Pak Alex. Bisa? Oke. Siap. Oke, sebelum Pak Alex cerita NPC, saya tanya dulu latar belakang biar makin teman-teman paham gitu bahwa seorang Pak Alex kok mau-maunya sekarang dalam waktu 3 tahun kerjanya cuma di rumah aja gitu kan. Ini kan senang sebetulnya mau resesi mau apa kan nggak ngaruh kayaknya buat Pak Alex. Gimana silakan cerita Pak Alex. Oke, terima kasih Pak Irfan, Pak Andoyo, Pak Win, dan teman-teman lainnya. Salam kenal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya saya jarang berbicara ya dari tahun 2017 hanya mengamati aja ya sama teman-teman. Kemudian selalu ikut hadir dan mensupport semua program teman-teman buat. Hilang suaranya. Ada Pak Irfan? Oke, ada lagi Sarah. Siap. Ya, saya secara singkat aja ya, secara santai aja kita. Jadi saya ceritakan dulu bagaimana awal sejarah daripada NP Coin ya. Jadi NP Coin dari tahun 2017 pada saat kita pertemuan ICO itu di Medan dan kita kumpul semua di sana. Kemudian dibincangkanlah oleh kreator kita Pak Edward. Itu sangat luar biasa sekali saya pikir. Jadi saya kaji, setelah itu saya pelajari apa sih ini kripto sebenarnya. Awalnya saya dari 0,0 juga ya. Karena background saya di akuntan, kemudian saya lama di pasar induk Ramat Jati, lapak saya ada 3, kebun produksi saya ada di Garut, Tasik, Pengalengan, Cianjur, itu sentral produksi pokok saya, di samping Jawa Tengah sama Jawa Timur. Jadi setiap hari itu saya berdagang itu 3 truk ya minimumnya. Dengan keuntungan ya Rp100. Dengan Rp100 aja itu sudah 1,8 juta saya bersih ya satu hari. Dari tahun 93. Nah tapi bergeraknya berjalan, saya berpikir NP Coin ini atau kripto ini sama persis dengan pasar induk Ramat Jati bagi saya. Cuman barangnya yang berbeda. Yeah. Contoh kripto hari ini ada 6.000 sekian di dunia ini. Masing-masing mempunyai karakter sama wataknya nih masing-masing nih. Jadi sebenarnya yang sulit itu mempelajari watak dari masing-masing kripto. Saya secara pribadi bermain, boleh dibilang saya punya cabai merah, bawang putih, lengkuas. Ada 5 yang saya mainkan. Ya tentu saja Bitcoin ya. Satu Bitcoin, kemudian kita bisa main di Ethereum, kemudian di XRP, kemudian NP Coin. Nah yang paling menarik, NP Coin ini harganya masih murah kalau saya pelajari. Nah pada saat murah ini, patokan dasar saya untuk menilai sebuah kripto, ini harus benar-benar real kripto dulu. Kalau dia sudah real kripto, itu nggak ada problem sampai kapanpun. Taruhlah misalkan sang kreator Pak Edward meninggal, itu nggak ada urusannya itu. Oh Bung Andi Ranger meninggal, oh itu juga nggak ada urusannya tuh. Oh leader-leader yang bermasalah, yang tidak bertanggung jawab kepada downline-nya, itu juga nggak bermasalah bagi saya. Sebab apa? Sifatnya desentralisasi. Kita memiliki
kemerdekaan sendiri dari sisi finansial kita. Tinggal teman-teman mau nggak mempelajarinya secara dalam. Dihitung dulu semuanya. Makanya saya memutuskan melepaskan bisnis konvensional saya. Oh, terlalu ribet, berapa harga lapak, oh berapa sewa lapak, oh berapa saya mesti sewa perkebunan, sekian hektar, berapa tahun durasinya, berapa pekerjanya, berapa premannya, berapa angkutnya. Aduh, itu memusingkan kepala saya itu. Makanya saya seperti mendapatkan rahmat dari Tuhan. Pada tahun 2017 dikenalkan dengan kripto NP Coin. Saya sangat bersyukur sekali. Cuman waktu itu memang ini bukan ilmu yang mudah. Saya akui ini bukan ilmu yang mudah. Karena barangnya tidak kelihatan. Tapi dia mempunyai nilai. Kemudian persepsi di luar sana atau persepsi daripada masyarakat sebagian besar, oh ini kaleng-kaleng nih. Barangnya nggak ada. Oh ini penipuan nih. Nah justru itulah di NP Coin ini kita belajar untuk mengenal kripto yang sebenar-benarnya. Kalau pemahaman itu udah sampai di kepalanya, oh itu udah clear itu. Itu udah luar biasa sekali. Kemudian kejadian-kejadian 2-3 bulan kita belakangan ini sangat mengkhawatirkan saya. Makanya kenapa saya agak bawel, kemudian agak mengingatkan. Sebenarnya saya agak malu sebenarnya. Takut dibilang belagu, sombong, dan sebagainya ya. Sebenarnya saya agak malu gitu loh. Cuman saya harus menyelamatkan NP Coin secara keseluruhan. Jadi bukan NP Coin-nya yang kaleng-kaleng. Para leader atau pembuat programnya yang mempunyai kepentingan diri dan kelompok. Dan tidak ada transparansi di sini. Kejadian ini bukan hari ini aja atau 3 bulan yang lalu. Dari awal NP Coin 2017. Sampai di media sosial ada memberikan stigma yang kurang baik. Bagi saya sih wajar-wajar aja ya. Oh mereka dirugikan, kemudian mereka membuka itu di media sosial bahwa NP Coin katanya penipuan begini-begini. Silakan aja teman-teman cek. Dan itu di awal-awal sangat mengecewakan ya dan membuat kepercayaan diri teman-teman yang bergabung tuh luar biasa itu kacaunya itu. Sampai sekian miliar, kemudian ada di media sosial sedemikian banyak. Cuman saya tetap yakinnya ini. Apa yang mau polisi cari? Atau pihak-pihak daripada yang berwenang? Karena jelas NP Coin ini desentralisasi. Kantornya juga tidak ada. Makanya pelajari dulu blockchain-nya. Kita udah hebat punya blockchain sendiri, punya wallet sendiri, kemudian kreator yang kita bisa bertemu. Ini udah sangat luar biasa bagi saya. Itulah fondasi awal saya. Dan ternyata kejadian program-program yang di luar sistem, yang kemudian tidak ada kaitannya, mengatasnamakan NP Coin, ini sudah banyak terjadi. Nah, untuk itu makanya saya secara pribadi pun sekarang saya rasanya nggak diam aja kali ya, karena semua program teman-teman selalu saya support sambil saya menilai. Nah mohon maaf, jangan tersinggung. 90% kepentingan diri sendiri dan kelompok. Jadi para member baru atau member lama yang belum paham, nah itulah yang dimanfaatkan dan ini udah terjadi. Nah di dalam Zoom ini saya hanya membuka, tidak menyalahkan satu sama lain. Oke lah, kita cari solusinya. Tapi sampai hari ini solusinya juga nggak ada. Nah, tapi teman-teman juga nggak usah panik dengan harga kemudian jadi turun. Nah, justru itu saya bilang ini kesempatannya buat ambil di kripto manapun ya, tidak hanya di NP Coin ya. Silakan teman-teman nanti surfing sendiri, tentukan kripto apa yang mau dimainkan. Selain NP Coin, sebenarnya saya nggak enak juga mau bicara. Orang hanya tahu saya main NP Coin aja, padahal saya main di berbagai kripto ya, sambil mempelajari. Nah, apa sih kelebihannya? Saya juga bergabung di beberapa kripto yang lain.
Tapi saya tidak bicara kepada teman-teman saya bergabung di kripto yang lain itu bahwa saya NP Coin, saya tidak pernah bicara itu. Karena juga nggak ada kaitannya gitu loh. Nanti dibilangnya juga ada persepsi yang aneh gitu ya. Nah, dari situ saya mempelajari beberapa teman-teman kripto yang lain di komunitas lain. Nggak ada yang lain NP Coin bagi saya. Baik dari sisi kekeluargaan, sisi edukasi, sisi pendapatan. Ini luar biasa sekali di NP Coin. Contoh, kita kasih contoh ya sambil santai-santai aja. Kalau teman-teman yang harus benar-benar dipahami bagaimana akun CryptoPeer menghasilkan uang bagi kita, sekaligus memberikan sedekah ilmu kepada masyarakat. Nah, saya rasa leader-leader banyak memanfaatkan ini nih, ketidaktahuan member-member baru. Harusnya leader bertanggung jawab supaya member menjadi leader. Harus menjadi leader. Misalkan contoh Pak Irfan masih belum paham nih, saya suruh Pak Irfan cobalah cari orang untuk masuk ke sini, ini oke kok, ini. Setelah Pak Irfan dapat, Pak Irfan nggak tahu meregistrasinya. Ini kayak apa ya? Ini bagaimana ya? Kadang-kadang leader-leader tuh, ya udah Pak Irfan transfer aja ke saya, berapa $1.000 ya? Uangnya 15 juta ke saya. Nah, karena ketidaktahuan Pak Irfan, karena juga nggak mau ribet, nggak mau kelihatan agak-agak, waduh saya nggak paham gitu, akhirnya ditransfer lah. Setelah itu saya minta KTP-nya, saya minta nomor handphonenya, saya minta emailnya, kalau emailnya nggak ada saya buatin contohnya, nah saya susun deh di akun CryptoPeer. Memang di bawah Pak Irfan, betul. Di bawah Pak Irfan ditaruhnya, kalau nggak di sebelah kiri, di sebelah kanan. Tapi kan uangnya buat saya. Nah, ini yang saya banyak komplain juga ke teman-teman yang ngadu ke saya, telepon ke saya, hampir berantem segala macam, pecah lagi NP Coin. Nah, jadi teman-teman saya harapkan pelajari CryptoPeer akunnya. Ini pemasukan buat kalian ini. Saya pribadi ini loh yang saya dapat. Contoh, $1.000 aja masuk itu 3 juta merem loh. $3.000 masuk 10 juta merem. Seandainya 1 bulan ada 3 orang aja yang masuk 3.000, udah 30 juta, cari uang kemana? Bayangkan cari uang kemana nih? Kemudian kita bisa memberi sedekah ilmu lagi kepada member kita, pintarkan dia. Nah, makanya korelasinya akan menjadi NP Coin kaya bersama. Itu slogan bukan slogan sembarangan itu. Tapi banyak yang tahu, teriak sama-sama, tapi nggak ngerti gitu loh. Nah, jadi kalau poin-poin yang saya pelajari, adanya leader-leader yang memang nggak bertanggung jawab bagi saya. Satu. Yang kedua, ada teman-teman leader yang membuat program di luar daripada sistem. Memanfaatkan kriptonya NP Coin. Ya, store uang, ini begini, tapi tidak ada transparansi. Jujur aja, tidak ada transparansi. Sampai kemarin pun yang salah satu daripada adminnya ya Pak Irfan itu sendiri. Plus Pak Andoyo dan teman-teman lain. Apa kejadiannya? Tapi alhamdulillah saya sangat senang sekali selama 3 tahun mengikuti NP Coin, akhirnya ada program yang saya damba-dambakan juga. Seperti Yorfir yang kemarin. Saya tidak memuji daripada Kang Irfan, kemudian Pak Andoyo, tapi saya harus acungkan jempol, inilah program yang ditunggu-tunggu oleh seluruh keluarga besar NP Coin. Dan jangan memanfaatkan member. Kemarin saya kenapa support? Karena diskusinya oke, ininya oke, saya sangat senang. Karena sebuah kripto tanpa mempunyai daya ungkit itu nggak akan berhasil itu. Saya harus akui itu. Kalau kita nunggu pada situasi yang seperti ini hari ini terjadi, untuk naik saya rasa susah. Kalaupun naik itu ada orang beberapa pemain trader-trader yang memainkan itu. Dibuat dulu hangus harganya, habis itu diserok sebanyak-banyaknya.
Nah setelah itu dia hold, kemudian pada saat member-member mau beli akhirnya tidak punya uang. Jadi banyak teman-teman bisnis kripto saling menjatuhkan antara kripto satu kripto lain. Tapi kita harus sadar dan kita harus bahagia dan bangga NP Coin benar-benar kripto. Itu salah satunya Pak Irfan. Oke, sampai situ dulu Pak Alex. Siap. Ya ditanya jawab aja, ditanya jawab jadi lebih enak. Siap. Oke. Saya nggak apa-apa, tadi barusan pemaparannya dari Pak Alex ya kan, dari awal di tahun 2017 ya kan, yang namanya NPC. Karena kalau kita ngomongin dengan real crypto, apapun kripto itu kalau sudah sifatnya decentralized, orang bisa memainkan tanda petik ya. Dia mau bikin apa, program apa segala macam, ya itu kan kembali lagi pada niatnya, apakah hanya ingin menguntungkan diri sendiri atau buat khalayak umum ya kan. Contohnya kalau kita melihat dari nenek moyang kita ada Bitcoin seperti itu kan. Bitcoin pun juga kan banyak program-program di Indonesia sendiri ya yang mengatasnamakan Bitcoin. Ya, tapi bukan Bitcoinnya yang bermasalah ya kan. Yang bermasalah adalah program-program yang mengatasnamakan Bitcoin. Jadi buat teman-teman tadi yang mendengar pemaparan dari Pak Alex, bukan NPC-nya yang bermasalah, tetapi program-program atau leader-leader yang mohon maaf ya, komunitas yang namanya orang tidak bertanggung jawab bukan hanya di CryptoPeer saja, tetapi di komunitas apapun juga pasti selalu ada. Nah, tujuannya dengan Zoom ini kita saling menguatkan gitu ya Pak Alex ya. Ya. Saling ngingetin, saling ngingetin dan saling support tentunya bagaimana si NPC ini bisa, sebentar saya mute dulu. Bisa harganya naik pagi ketika drop seperti ini. Karena Pak Alex pun merasakan waktu kemarin sempat cerita ketika harga drop di tahun yang lalu, ya kan? Nah, Pak Alex bisa mendapatkan ratusan juta ketika harganya naik. Nah, itu mungkin itu nanti yang mesti kita bahas juga salah satunya. Baik, biar tidak hanya ngobrolnya saya dengan Pak Alex saja karena sudah ada 55 orang ya di Zoom malam hari ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan kita sharing-sharing. Ya, oke. Saya baca chat. Pak Irfan, izin nanti rekamannya bisa di-share, Pak. Oke. Selalu minta rekaman ya. Emang kita video rekaman apa? Video studio rekaman maksudnya. Oke, kemudian juga ada yang masih ini komentar top tegas Pak Wahyudi. Kok Pak Wahyudi belum ada selama ini? Oh, Alex Wahyudi maksudnya. Tahunya nama depannya aja ini sama nama belakangnya ini Pak Alex. Belum ada selama ini yang memaparkan mengkritik validator yang nggak benar, jempol-jempol katanya, jempolnya 2. Oke, silakan. Untuk ini biar teman-teman juga boleh menggali ya dari Pak Alex ya kan. Boleh kalau ada yang ditanyakan karena kita juga sambil ngobrol-ngobrol santai ya, biar tidak merasa kita tanda petik hanya seperti menggurui, tidak. Kita sharing malam hari ini biar teman-teman makin paham bahwa NPC ini betul-betul real crypto ya kan. Yang namanya real crypto itu memang market tergantung harganya bisa rendah, bisa tinggi, apapun. Ketika kita lihat Bitcoin dari awal pun sempat jatuh kan, drop di harga berapa ratus dolar sampai ke $2 saja waktu itu kan. Nah, tapi saat ini yang punya Bitcoin waktu itu yang masih percaya dan yakin, sekarang adalah panennya ya kan, karena udah lebih dari 200 juta. Nah, bagaimana dengan NP Coin-nya? Ini kembali lagi kepada kita semua. Kalau kita semuanya geber, gerak bersama, pastinya NP Coin ini tentunya akan luar biasa. Oke, silakan kalau teman-teman ada yang mau tanyakan atau mau sharing silakan. Tapi mohon maaf kita ngebahas tentang NP Coin-nya sendiri, tidak bahas teknis ya. Kalau teknis misalkan bagaimana transfer ke wallet for you segala macam itu teknis. Nanti teknis kita bikin sendiri nanti Zoom-nya ya, termasuk nanti seperti Pak Alex bilang mungkin kita juga teknis bagaimana kita cara posting, bagaimana cara registrasi di CryptoPeer, kita buat sendiri ya di Zoom-nya. Ya, tapi untuk saat ini kita yang penting adalah fundamentalnya juga, yang penting adalah edukasinya dan pemahaman tentang sisi aset kriptonya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan dari teman-teman semua. Pak Win mau disampaikan, Pak Win, silakan Pak Win. Siap, Revan. Ya, siap. Pak Alex, Ya. ceritanya ini kan Pak Alex ini di sini termasuk orang-orang NPC lama, paling senior lah ya gitu loh. Bisa lah Pak, disaringkan ke disaringkan ke kita ya. Dimana NPC ini ya syukur alhamdulillah udah real crypto. Cuman kemudian si kreator sendiri Mr. Edward ini kan bikin program, bikin platform yaitu
CryptoPeer sebagai networkingnya, kemudian juga bikin yang namanya Wallet for You sebagai dompet digitalnya, kemudian ada juga yang namanya npp.biz sebagai utility, fasilitas utility daripada NPC. Nah, kira-kira tolonglah Pak di-sharingkan ke kami-kami ini sebagai orang-orang NPC baru, korelasi dari platform-platform program yang dibikin oleh kreator ini untuk menaikkan harga NPC. Ini keterkaitannya seperti apa? Dan seharusnya kita memainkan semua program ini seperti apa supaya apa yang diinginkan oleh kreator ini benar-benar tercapai dengan diciptakannya program-program tersebut, Pak Alex. Oke, makasih Mas Win. Saya coba akan memberikan gambaran ya apa yang ditanyakan Mas Win kepada teman-teman. Sebenarnya akun daripada CryptoPeer itu adalah penyempurnaan dari akun-akun terdahulu ya sebenarnya ya, dari NP Coin pertama kali. Waktu itu manfaatnya belum boleh dibilang kecil lah bagi saya. Tapi di awal-awal baik kreator maupun para leader selalu mengadakan komunikasi. Kemudian dikaji secara bersama-sama, memberikan masukan kepada Mr. Edward. Akhirnya dengan berjalannya waktu berganti nama dengan D2T. Ceritanya waktu itu. Nah di D2T itu sendiri, kenapa kita ganti lagi nih dengan CryptoPeer? Karena di Sinyal, oke. Berhenti. Ya, seperti inilah era digital ya. Orang-orang akan sakti sendiri ya, tiba-tiba akan menghilang, akan muncul hal yang biasa. Oke, sambil nunggu nggak apa-apa. Ya, Pak Alex mungkin pengaruh dari sinyal. Pak Alex, siap. Ya, yang jelas di komunitas CryptoPeer ini nggak ada hacker ya. Nggak ada hacker Zoom maksudnya. Jadi emang ini murni dari sinyal. Ya, oke. Ya, oke. Jadi inilah Pak Alex bisa ke-freeze begini. Oke, silakan teman-teman sambil nunggu nanti pemaparan dari Pak Alex menjawab dari pertanyaan Pak Win. Boleh kalau yang tidak berani mengungkapkan secara langsung, mungkin masih malu, boleh di chat saja kalau ada pertanyaan. Dan sekali lagi saya ingatkan, tidak bertanya dari sisi teknis ya. Kalau itu teknis nanti kita bahasnya di grup WA saja. Tetapi silakan Bapak Ibu tanyakan yang permasalahan tentang NPC-nya dulu gimana, terus apakah peluangnya akan naik atau tidak, ada contoh-contoh seperti itulah mungkin ya. Oke, halo Pak Alex. Wah, Pak Alexnya kayaknya ini ya. Waduh. Ya, oke. Kita sambil nunggu Pak Alex ya. Oke, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan di kolom chat, boleh dituliskan. Nah, juga boleh Bapak Ibu juga mungkin boleh tanyakan juga ke Pak Alex, ada Pak Andoyo juga, ada Pak Win juga di sini. Misalkan, Pak, saya nih susah nih cara ngajak orang masuk di CryptoPeer, misalkan karena pingin komunitas CryptoPeer-nya lebih besar. Nah, nanti boleh juga nanti sharing sambil nunggu Pak Alex, sharing juga dari Pak Win, Pak Andoyo juga nih. Ya, bagaimana sih sebetulnya, bagaimana cara menjelaskan yang lebih mudah dipahami, mungkin seperti itu ya. Oke, silakan kalau Bapak Ibu yang mau ditanyakan sekali lagi. Saya mau bisa nggak? Halo, ya? Halo. Iya. Ya, gini Pak. Saya ini kan sudah. Siap. Saya ini kan sudah 2 bulan ini gabung di sini ya Pak ya, sama si pemula. Tapi saya belum bisa jaring dapat mitra. Padahal untuk promosi itu sudah saya di IG, di FB maupun lewat status WA itu Pak. Tapi belum bisa punya jaringan mitra gitu Pak. Minta solusinya gimana supaya saya bisa dapatkan mitra. Iya, betul. Iya, siap. Mantap pertanyaannya ya, Bu. Oke. Nah, mungkin saya pingin ini aja ke Pak Andoyo. Pak Andoyo, nah karena Pak Andoyo sudah menyiapkan amunisi nanti ke depannya ya. Bagaimana sih cara menjelaskan mungkin atau presentasi yang mudah. Karena juga Bu Dwi juga ikut yang program timnya
Siapa? Budi atasnya? Aku punya. Beracun. Iler beracun. Wah, Beracun. bagaimana biar racunnya biar makin sakti, nah kayak gitu. Oke, Pak Andoyo boleh sharing. Pak Andoyo, jawaban dari pertanyaan dari Bu Dwi. Oke, kalau untuk slide memang kita mau udah siapkan sih nanti slide. Salah satunya nanti sebenarnya seperti yang ditanyakan tadi, terkaitan dari CryptoPeer dengan naiknya NPC tadi, kemarin bisa kita bikin slide yang penjelasannya lebih gampang. Cuman gini, tidak bisa dipungkiri bahwa pemahaman orang tentang kripto itu di Indonesia masih kurang sekali. Apalagi lebih banyak berita tentang kripto itu adalah scam, ponzi atau penipuan gitu. Nah, kalau bicara kita hanya sekedar menginformasikan di IG dan sebagainya, tapi nggak punya targeting yang jelas lah. Kalau ini sebenarnya Pak Sulaiman nanti kalau bicara targeting iklan di medsos ya. Nah, poinnya gini, kita kan hanya berbagi berarti Ibu. Jadi kita hanya berbagi, menunggu respon dari orang yang tidak kita kenal. Nah, kalau saya pribadi memang lebih bagus kita memulai dari orang yang kita kenal. Dan kita kalau bicara CryptoPeer jangan pernah bicara bahwa kita akan dapat jadi 200% aset kita. Anda nanti untung loh masuk di sini uang Anda jadi 200%, bukan seperti itu. Nah, ranahnya kita bicara sih tentang yang namanya aset kalau saya ketemu orang. Ya seperti kita bicara tanah, bicara emas seperti itu. Nah, cuman kalau di digital itu ada kemungkinan melipatnya lebih besar. Dan yang menariknya kalau di digital kita bisa memulai bahkan hanya dengan 50.000 atau 100.000. Nah, pasti kan teman-temannya tanya nih, tapi saya nggak tahu. Nah, kita ada komunitas namanya CryptoPeer di mana Anda bisa mudah untuk dapatin yang namanya encrypt NPC, bahkan dengan promo bisa dapetin mudah. Dapatnya kan 4 setiap minggu itu. Nah, nanti di situ juga kita akan ada pembelajaran sehingga nanti Anda bisa belajar untuk. Jadi poinnya kalau saya pribadi bicaranya tentang aset, Ibu. Nah, begitu kita bicara tentang aset, baru nanti kita bicara tentang yang namanya network. Mau nggak nambah yang namanya, cuma biasanya beberapa orang akan anti dulu sama networknya, tapi kalau memang orang itu suka network sih masuk langsung ke network. Biasanya saya langsung tanya juga di situ, Anda suka nggak pengembangan network? Kalau nggak ya kita bicara aset. Nah, pasti orang akan tanya nanti, lah terus kalau di networking, di MLM-in nanti jangan scam. Nah, itu tadi yang pertanyaannya Pak Win. Nah, makanya besok saya bikin slide-nya langsung penjelasan. Apa sih korelasi antara network itu dengan yang namanya harga NPC yang. Nah, kalau kita sudah bisa jelaskan itu semua, Bu, enak sebenarnya orang pasti tinggal nanti dia persiapan dananya saja. Nah, nanti memang akan kita buat step-stepnya aja sih. Pertama yang harus dijelaskan ini begitu aja. Oke. Seperti itu. Nah, nanti masalah kebiasaan aja Bu, jam terbang kalau Ibu sudah berkali-kali ngomong seperti ini, nanti ngomongnya udah keluar sendiri sih. Orang tanya apa sudah bisa jawab dan sebagainya. Tapi untuk slide mohon bersabar ya, karena bikin slide-nya harus nunggu ide dulu. Nah, saya bikin, nanti saya koreksi ya, nunggu ide dulu, baru jadi. Gitu. Oke. Ya. Nah kemarin saya itu ya Pak ya, udah dapet orang gitu, terus malah dikasih itu loh, apa itu? Saya dikasih skema ponzi itu loh Pak. Yes, betul. Kan saya baca terus sampai terakhir. Sehingga saya sampai nggak bisa jelasin gitu kan, saya juga masih pemula juga gitu. Mau tak lempar ke siapa gitu, kalau tak lempar ke Bang Ube juga kan nggak ngerti saya caranya gimana gitu, belum begitu paham sekali gitu. Iya. Nah itu nanti hubungannya sih penjelasan supply dan demand Ibu. Jadi mengapa sih harga NPC bisa naik? Kalau kita bicara supply dan demand, mana sih yang lebih penting antara supply dan demand kan gitu kan. Nah, nanti korelasinya di situ. Nah, besok kalau slide saya udah jadi itu udah lengkap dah. Penjelasannya udah semua ada. Okay. Ya. Bukan besok Rabu, Pak Bu ya. Besok bukan besok Rabu, bukan besok Rabu. Ya. Iya. Besok nanti diinfokan saya jika udah selesai. Ya, Bu Dwi pokoknya tetap semangat ya. Ya, kalau memang kalau kita menjelaskan ketika kita mentok ya nggak apa-apa, itulah koreksi di kita, apakah yang harus kita siapkan, apalagi nanti bisa tanya ke leadernya juga, boleh ke Pak Lili juga, ya kan, ke Bang Ubay, segala macam ketika ada pertanyaan seperti ini. Artinya yang mesti dipahami bahwa NPC itu betul-betul kripto. Jadi siapapun bisa memiliki NPC tanpa ikut komunitas CryptoPeer sebetulnya, ya kan. Nah, tetapi kalau bagaimana kita punya NPC
bagaimana cara jual, paham dengan kripto, ya itulah salah satunya. Silahkan ikut di komunitas di Cryptopia-nya. Dengan komunitas Cryptopia otomatis kan masuk grup, kita saling infokan, edukasinya ada di sana gitu Bu Dewi ya. Pokoknya intinya tetap semangat. Kalau ada pertanyaan seperti itu boleh nanti tanyakan ke saya, ke Pak Win, ke Pak Andoyo. Seneng kok, nggak apa-apa, repotkan aja semua ya. Leader saya persilakan Bu. Saya sih yes ya, kalau Ibu mau merepotkan Pak Win, Pak Andoyo nggak apa-apa Bu ya. Iya. Ya gitu ya, Budi ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Siap. Iya, Oke. terima kasih. Barusan Pak Alex kayaknya nelfon, nggak sempat saya angkat. Kayaknya mungkin ada suatu hal yang mohon digantikan terlebih dahulu. Oke. Baik, saya ke Bang Ubay dulu nih. Ini yang menarik Pak Andoyo nih. Bang Ubay, ini dari sisi penghasilan dari Cryptopia-nya ya, Bang Ubay, boleh diceritakan udah lebih dari 100 juta. Nah, ini keren banget nih Bang Ubay. Oke, Bang Ubay boleh sharing dari sisi Cryptopia-nya bahwa NP Coin ini membuat kehidupan Bang Ubay ada suatu lompatan yang luar biasa yang tidak pernah mungkin Bang Ubay bayangkan bahwa yang namanya digital bisa seperti ini. Silakan Bang Ubay. Ya, terima kasih Bang Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat teman-teman semua, terutama Bu yang barusan ya Bu Dwi ya. Ya, sebenarnya itu kalau Budi, kalau saya boleh nambahin tadi ya, itu kita sistemnya edifikasi aja ya, menjual orang-orang yang udah sukses di antara kita. Ya, contohnya Bang Irfan boleh dijual tuh, Pak Win boleh dijual tuh, karena mereka udah merasakan kesuksesan atau tipping point yang ada di NPC. Itu aja sebenarnya. Itu kalau kita orang, kami orang memberikan penjelasan ke calon-calon member kita itu dengan by data gitu loh. Dan kalau by data itu insya Allah tidak bisa dipungkiri gitu. Identifikasi kalau kata bahasa marketingnya mah ya. Bagaimana kita menjual orang-orang yang telah sukses lebih dahulu. Itu aja sih tambahannya. Terus saya kudu cerita apa nih Bang Irfan nih? Nah, cerita tadi udah yang masalah Bu Dwi. Oke, nanti boleh ngobrol berdua lah kalau itu ya. Kalau lebih detailnya nanti Bu Dwi ke Bang Ubay ya. Nah, jadi Bang Ubay tolong sharingkan. Dengan Cryptopia ini membuat kehidupan Bang Ubay, apakah ada perubahankah? Ataukah hanya sama-sama saja? Nah, kalau banyak silakan ceritakan. Gimana? Soalnya jujur aja ya, saya tuh yang dibilang gaptek benar. Emang benar gaptek. Sampai kemarin pun kalau bikin email tuh anak saya yang suruh. Maksudnya bukan anak saya yang suruh, saya suruh anak saya untuk bikin email. Tapi sekarang alhamdulillah udah bisa ya. Alhamdulillah sekarang udah bisa. Gara-gara apa sih? Maksa bisa gitu ya. Memaksa bisa. Apa itu kripto? Awalnya juga sama, saya juga nggak paham. Bahkan pernah saya statement 2013 itu bahwa cryptocurrency itu haram. Saya kenal cryptocurrency itu 2013 dengan namanya Indodex ya. Indodex itu 2013. Bahkan saya punya teman juga ngajakin saya untuk trading di sana. Tapi saya bilang haram karena mungkin pengetahuan saya yang kurang paham tentang cryptocurrency. Itu aja sebenarnya. Kemudian saya gabung tanggal 16 ya kalau nggak salah ya. Ya benar, April ya, nggak jauhan beda sih ya Bang Irfan, Tuhan Bang Irfan dikit deh. Iya, dikit lah. Iya. Beda hari Bang, seperti itu ya. Kemudian saya dalam posisi hutang ya. Jadi min bahasanya, min kali min sama dengan plus kalau bahasa matematika ya. Algoritmanya seperti itu, min kali min sama dengan plus. Artinya apa? Kalau kita punya utang, tambahin utangnya. Itu kalau berani, kalau nggak berani jangan, terbelangsak repot. Ya. Mengapa saya bilang min kali min sama dengan plus? Kalau kita punya utang, ya kita tambahin utangnya. Utangnya itu buat apa? Buat modal usaha. Anggap aja kita kayak diubur-ubur anjing. Kita lagi jalan santai, kita diubur-ubur anjing. Kira-kira gimana Bang Irfan? Kabur nggak? Iyalah, mampret. Nah, inilah yang saya sebut bagaimana kita kabur dari masalah utang-utang yang kita punya. Masalah kehidupan ekonomi yang semakin kemari katanya sih semakin ini ya, semakin apa bahasanya, semakin sulit kata orang. Tapi alhamdulillah barokahnya, bismillah kita bisa gitu loh. Mengatasi masalah-masalah itu, bahkan surplus kalau bahasa saya. Di bulan 10 saya mendapatkan komisi total itu dari jaringan ya. Dari jaringan sekitar 17 juta. Kalau dirupiahkan ya, IDR-nya ya. Itu khusus jaringan. Belum lagi saya kan trader juga ya. Saya kan trader juga. Istilahnya jual beli koin lah di market ya. Di Indodex ya. Itu seperti itu ya. Bahkan saya juga ada nyimpen juga di koin
di BTC Alpha atau di apa sih di wallet ya, NPC juga koin-koin yang lain selainnya NPC, sama dengan Pak Win, Pak Handoyo apa tadi ngomongnya, saya lupa tuh, yang juga dia main juga ya. Jadi saya juga punya target sehari minimal 500.000 itu saya bisa di market Indodex. Bagaimana caranya? Ya itu main TikTok aja. Kalau bahasa saya sih, bahasa gampangannya main TikTok aja. Jual seperak 2 perak. Kalau kita kalau misalnya kita modalnya 10 juta, insya Allah bisa itu. Nah begitu ceritanya. Kemudian mengapa saya bisa di sini? Yaitu tadi berdasar dari min kali min sama dengan plus, saya dipaksa untuk bisa, saya dipaksa untuk belajar, dan saya dipaksa untuk melek gitu loh. Dan kewajiban saya adalah duplikasi, itu aja. Pertanyaannya adalah bagaimana kita kalau sudah memberikan duplikasi yang hebat, yang menduplikasi sehebat apapun, ya kalau yang kita ajak nggak mau ya tinggalin. Jujur kalau saya ngomongnya, lu mau ikut, nggak mau tinggal. Emang orang lu doang. Masih banyak nih luaran sana, jutaan sana, ratusan juta bukan, bahkan ya yang namanya rakyat Indonesia yang masih gelap tentang cryptocurrency. Bagaimana caranya kita masuk ke mereka? Yaitu mengenalin dulu gitu loh. Apa itu aset yang disebut aset digital dan aset fisik. Buat perbedaan dulu. Kemudian ada yang disebut faktor resiko ya. Istilahnya lu kalau jalan ini resikonya ini, lu jalan ini resikonya ini. Itu loh. Kalau saya sih lebih ke ini ya ilmunya ya. Kalau untuk presentasi lebih ke ilmu hidup dan kehidupan. Ya, ilmu hidup dan kehidupan yang mana di dalamnya kita hidup dan semua orang pun merasakan hidup. Karena hidup adalah sebuah rangkaian yang tidak satu detik pun terputus dari kita lahir sampai detik ini. Ada nggak pernah terputus kecuali pingsan kali ya. Nah dari sanalah kita memulai gitu loh. Jadi kita jangan pernah sekali-kali menjanjikan kesuksesan kepada siapapun. Ini saya tegaskan ya kepada khususnya semua yang ada di sini, terutama mitra-mitra saya ya. Jangan sekali-kali menjanjikan satupun kesuksesan dalam sebuah bisnis usaha apapun. Kecuali kita menjanjikan atau memberikan jalan menuju sukses. Atau bisa dikata realnya jembatan dari pulau susah, dari Sungai Belangsa ke pulau kaya raya atau ke pulau yang lebih baik dari hari ini. Nah, dengan apa lagi caranya itu tadi. Balik lagi ke Cryptopia. Belajar. Nah, Nah, dari Cryptopia sendiri luar biasa kan, dari filsafat kehidupannya dari Bang Ubay kan. Nah, dengan Cryptopia ini kan luar biasa kan peningkatan sekarang dari tadinya surplus. Nah, kalau boleh tahu surplusnya berapa, Bang? Di atas 100 sekarang. 100 juta. Ya. Waduh. Dalam jangka 7 bulan. Maksud 7 bulan. Nah, kalau dibagi rata-rata 100 dibagi 7 bulan lah, hitung aja sendiri lah. Oke. Cuma kadang-kadang kita bicara seperti ini dibilang sombong. Itu tantangan buat saya. Kalau lu sombong, kalau gua ngomong kayak gini, lu bilang sombong, itu namanya sirik. Kalau lu mampu, kejar gua. Nah, oke. Betul. Siap. Oke, Bang Ubay, thank you karena Pak Alex sudah ada di tengah-tengah kita lagi. Seri-serinya luar biasa dari Bang Ubay. Mohon maaf nih, ada Pak Ridwan, mohon saya mute dulu ya. Jadi kalau ini boleh dikondisikan terlebih dahulu. Oke, Pak Alex ya. Halo Pak Alex. Ya, Pak Irfan, mohon maaf tadi ada kejadian sedikit. Putus gitu. Oke, mudah-mudahan kita lanjut yang ada kaitannya dengan Cryptopia yang seperti sedikit banyak tadi Pak Ubay ya katakan. Jadi Cryptopia ini kaitannya bagaimana harga menjadi meningkat. Sebenarnya itu sudah dibuat satu programnya di dalam Cryptopia itu sendiri. Contoh, pada saat member masuk, kan kita menyedot dari market. Ya. Banyak NP Coin itu kan 40%. Nah, bagaimana teman-teman bisa mendapatkan keuangan lagi nih dari yang 40% itu? Makanya beli dulu di harga murah. Contoh, pada saat waktu beli harganya 300 perak nih. Contoh. Kemudian dia naik pada saat member baru harganya 700. Kan kita punya stok tuh sebenarnya. Nah, itulah yang kita jual gitu loh. Seperti itu salah satu misalkan keuntungan daripada makanya
setiap ada harga murah, ini adalah kesempatannya buat kita meng-hold. Kita menarik, kemudian di-hold. Apalagi sekarang sudah ada program yang lebih bagus, staking ya. Nah, ini udah luar biasa banget nih ada staking. Kalau dulu pertama kali itu mining kita mainnya. Masih POW, belum POS. Artinya sekarang jauh lebih komplit lagi. Kemudian kaitannya tiap teman-teman juga jangan mengedukasi. Oh dapat nih 4% tiap minggu, kan begitu. Selama 52 minggu. Harus dijelaskan kepada member baru bahwa masuk kripto ini untuk menyimpan, sekali lagi menyimpan nih. Bukan setelah dapat tiap minggu, dilempar lagi ke market. Wah ini repot lagi nih. Yeah. Nah ini yang banyak terjadi sebenarnya. Nah ini harus edukasi, harus paham dulu sepenuhnya. Jadi dia paham, tidak melempar itu ke market, rugi kalau lempar ke market. Yeah. Nah lebih baik di staking. Itu kaitannya lagi. Kemudian, oh apakah harus dari 4% aja pada saat kita dapat tiap minggu? Bagi saya nggak perlu. Makanya pelajari market, BTC Alpha contohnya. Nah pada saat harga murah, tarik. Lempar lagi ke staking. Udah pasti itu naik. Udah pasti. Kenapa? Saya udah alamin itu. Nah, kaitannya yang seperti Mas Win bilang, staking, kunci daripada kripto adalah staking, Pak. Nah, tapi harus ada juga daya ungkit. Contoh, saya kasih contoh misalkan EEDCB. Itu kripto kalau di dunia komunitasnya namanya Etcash. Ini saya mau perbandingkan nih, karena saya juga masuk ke situ. Saya mau pelajari apa sih yang menjadi daya ungkit mereka. Nah, daya ungkit mereka itu sama komunitas seperti program yang kita buat. Cuma ada cumanya. Di kita ini buat program bukan buat untuk kepentingan bersama, tapi kepentingan pribadi kelompok. Lagi-lagi itu yang harus ditiadakan dulu. Admin hanya sebagai fasilitator aja. Nggak mungkin dong semua jadi admin gitu loh. Dan makanya saya terima kasih sekali sama teman-teman admin hari ini. Mereka mau berpikiran terbuka sekali, luar biasa bagi saya. Ya, karena mungkin ada trauma-trauma program masa lalu ya. Karena admin juga kan bagian dari korban mungkin. Nah, tapi it's okay. Kemudian saya bicara lagi Splash Miner. Itu nama kriptonya LAS. Mereka juga mempunyai program daya ungkit juga. Makanya mereka yang kalau menurut saya pemahaman kriptonya nggak ada aja bisa maju dan dapat untung loh tiap bulan. Apalagi kita gitu loh. Mereka hanya memberikan 0,4%. Diarahkannya sebenarnya pakai cloud kata dia. Bagi saya sih sebenarnya abal-abal juga sebenarnya. Cuman karena dia termanajemen hingga akhirnya bagus. Tapi pasti akan mentok itu. Ini terjadi di Etcash sebulan belakangan ini. Artinya kita udah hebat kalau bagi saya. Cuman kekompakan dan pemahaman teman-teman juga harus itu yang dikuatkan dulu. Kemudian perbedaan Etcash sama itu apa nih Pak? Antara LBC itu. Dengan dari sistem ya, kita perbandingan tadi dibilang dia perbandingan ya. Perbandingannya ya. Apa tuh Pak? Ya perbandingannya mereka kalau kita misalkan ambil EEDCB, kita lihat aja di CMC. Nggak ada sama sekali itu. Iya, di CMC dia nggak ada perdagangan. Nah, tapi dia ada yang namanya program mitra dia. Memakainya Etcash. Namanya mining. Iya, dikasih mining. Kemudian harus ada pembayaran cloud. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya, ya bagus juga sih. Secara manajemen saya akui oke lah gitu loh. Tapi yang lebih menarik makanya dari beberapa kripto-kripto lain, kita nih udah di jalan yang benar. Tinggal buat programnya. Nah, programnya pun sekarang kita udah ketemu. Nah, untuk itu mari kita kawal. Ini kaitannya supaya kita punya kekuatan power di market.
Tanpa ini nggak bisa. Oh, kita sporadis nih, saya beli, Pak Irfan beli, Bang Ubay beli, kemudian lagi teman-teman semua beli. Itu gampang dibaca sama trader-trader yang punya kepentingan. Jadi saya lagi nungguin orang ngedam nih, biar harga rendah saya hajar aja. Nah, kalau sekarang memang harus begitu, biarin aja biar mereka bangkrut dulu itu. Iya. Nah, jadi nanti, hobi 98. nah, ke depan setelah ini sudah jenuh, teman-teman diperkuat edukasinya, kemudian berjalan lagi program dari CryptoPeer itu sendiri. Nah, beberapa leader saya contohin aja deh, leader. Leader kalau membuat program, dia membuat seminar atau BOP, hotelnya minta dibayarin, ininya begini. Saya kadang-kadang bingung juga nih sama leader-leader yang begitu. Kalau saya semuanya saya bayar sendiri. Walaupun saya modalin dulu. Paling habis 5 juta sampai 7 juta. Saya undang lah 50 orang. Kemudian saya presentasikan, 10 orang masuk aja saya udah balik modal tuh. Bisa buat pesawat terbang, bisa buat ini, bisa buat itu. Nah, ini juga manja juga. Ini yang nanti akan dibenahi juga sama Pak Edward. Kemudian kenapa kita terhenti? Terpaksa kemarin ada saving box. Itu dikarenakan situasi dunia yang saat ini kita rasakan sampai hari ini. Dan saya juga udah bersyukur juga NP Coin ternyata mampu melewati ini nih. Amin. Nah, tinggal pertanyaan lanjutan saya, pada saat saving box, teman-teman harus di staking. Nah, ini edukasi ini penting nih bagi teman-teman di staking. Boleh saya salah ya Bang, bentar Bang. Boleh. Bila kan nanti tanggal 16 sudah pada turun nih ya, di bulan ini juga ya, yang saving box itu ya. Apakah kalau kita convert ke wallet for you, apakah masih kena fee? Itu pertanyaan saya. Ya kalau kena fee sih bagi saya semua sistem wajar ya. Tapi kan juga fee-nya kecil sekali. Selama ini kan yang NP Point ke wallet ya, itu kan fee-nya 20 ya, 20%. Ya. Nah, apakah pertanyaan saya adalah, apakah kalau yang udah di cair dari wallet ke wallet ya, dari wallet CryptoPeer ke wallet for you, apakah masih kena fee atau fee-nya sama di market 0,5? Nah, ini memang kita pahami ini memang terlalu besar ya. Nah, ini juga yang menjadi perbincangan kita. Kemudian kita juga udah sampaikan itu ke Pak Edward untuk mengkaji lagi nih. Kalau seperti yang Pak Betok bilang tadi, ya saya juga cukup mengerti, saya pribadi ya. Tapi karena situasi kita sekarang ini, saya sangat wajar sekali lah gitu loh ya. Nah, tapi ke depan kita akan perkuat lagi dalam hal supaya jangan terlalu banyak fee-nya gitu loh. Ya. Nah, nanti akan disusun lagi nih ke depan. Cuma intisarinya itu yang dibincangkan Pak Beto, Bang Ubay ini kan masalah teknis ya. Nanti kita bicarain di Zoom teknis lah. Ya. Saya garis-garis besarnya aja apa yang harus dilakukan. Pada saat saving box dibuka itu harus dilempar ke staking. Kalau bagi saya ya. Tapi itu pilihan teman-teman. Tapi yang benarnya seperti itu. Karena pada saat teman-teman nanti kemudian panik, kemudian dijual itu ke market, yang enak itu para spekulan. Ya termasuk saya, jujur aja. Saya setiap harga rendah sikat habis, nggak ada urusan. Mungkin kalau sekarang ada 1 miliar saya turunin. Cuman kan kesian teman-teman ntar nggak kebagian gitu loh. Makanya dibuatlah program seperti YourPeer supaya kebagian semua. Itu udah dikaji, ada auto staking, kita dapat tambahan lagi dari situ. Ini udah sempurna kok bagi saya. Jadi ke depan ya kita santai aja, kita udah nemuin formulanya. Kemudian kalau ada program-program leader membuat program tidak ada kaitannya langsung dengan market, yaitu mungkin saya akan kritisi kali ya kalau hari ini. Daripada ada korban-korban lanjutan gitu. Ya, betul. Artinya kalau teman-teman ini di WA, di chat ada yang nanya YourPeer itu program apa, nanti kita bahas khusus ya.
apa itu your peer kan, apakah Ya. sudah bergulir atau belumnya nanti kita juga bahas khusus. Jadi tema malam ini adalah kita bagaimana di CryptoPeer ya dengan NP Coin yang betul-betul sudah menghebatkan ya kan dari sisi ekonomi yang tadi Bang Ubay sendiri merasakan, kemudian juga Pak Alex juga tentunya pastinya kan, kemudian Pak Win ya saya sendiri juga pribadi juga merasakan. Artinya yang kita share adalah bahwa NP Coin ini betul-betul kripto yang betul-betul yang sudah menghebatkan kalau kita sendiri paham. Nah, artinya dengan CryptoPeer ini bukan program investasi. Nah, ini yang kembali lagi. CryptoPeer ini bukan program investasi, ya kan? Apalagi money game segala macam. Artinya ketika 4% itu cair, seolah-olah ini kita cairkan, kita jual. Nah, artinya ini edukasinya yang berarti tidak tepat ya awal, ya kan? Karena 4% itu sebetulnya adalah, Bang Ubay saya buat dulu ya. Oke. Jadi 4% itu sebetulnya bukan untuk mencairkan, kan? Tapi adalah menabung. Nah, ini yang mesti kita mungkin dibenahi. Makanya nanti di slide yang dari Pak Andoyo pun juga akan kita buat bagaimana cara persepsi yang mestinya seperti apa gitu kan. Jadi yang namanya di CryptoPeer itu ya yang kalau kita hanya pasif, kita belajar, tapi kita punya uang saku buat punya tabungan aset, dipaksanya di punya aset. Begitu ya Pak Alex ya. Oke, luar biasa nih sudah hampir sejam ya kita perbincangan di malam hari ini nggak kerasa. Ya, saya hanya akan melemparkan di chat saja dulu. Mohon maaf saya mute all dulu ya. Mute all dulu. Jadi yang saya buka yang hanya bisa ini. Kira-kira Zoom malam hari ini punya manfaat, ada manfaat positifnya langsung boleh di chat. Kalau positif bilang ya. Kalau tidak, tidak. Silakan 1, 2, 3. Silakan dituliskan di chat. Kalau positif bilang ya. Oke, baru 1 orang. Oke, yang lainnya. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah kita akan rutinkan obrolan seperti ini? Mungkin akan lebih bahas per tema lagi seperti zaman dulu. Apakah kira-kira mau? Kalau mau silakan ketikkan mau. Oke. Inilah ya kalau di ini biar lebih mantap kayak gitu. Ya. Baik, Pak Alex. Ya, ada waktu kurang lebih sekitar 13 menit ya. Ya, kita butuh motivasi dari Pak Alex sebagai salah satu yang paling senior di antara kita mungkin yang hadir malam ini. Oh, juga saya melihat di sini ada dari Singa Bali. Oh, luar biasa nih. Ya, dari Bali ya. Kita udah ketemu. Artinya begini memang Pak Alex, ya mudah-mudahan kita berdoa kondisi pandemik ini segera berlalu. Kenapa? Karena memang komunitas ini perlu dibangun dengan dari hati ketika ketemu langsung. Biasanya kalau ketemu langsung tuh hatinya akan lebih ya dibandingkan kalau kita hanya di Zoom segini, karena saya pun tidak tahu kondisi Bapak Ibu di rumahnya sendiri seperti apa kan, kondisi psikisnya, kondisi mungkin seperti apa, sehingga informasi mungkin yang kita berikan tidak sepenuhnya terserap. Berbeda kalau kita ketemu offline mungkin itu ya Pak Alex ya. Bagaimana kita bisa doakan juga sosok kreator bisa datang langsung, kita bisa ketemu, kita bisa betul-betul bedah, sehingga kepanikan-kepanikan atau mungkin yang tadi saya bilang leader-leader yang tidak bertanggung jawab ketika membuat suatu program, kita nggak panik. Yang jelas karena kita sudah punya rambu gitu ya Pak Alex ya. Punya rambu seperti apa gitu kan, apakah gimana-gimananya. Nah ini kita mudah-mudahan kita berdoa juga, mudah-mudahan dengan komunitas CryptoPeer ini kembali lagi semangat kompaknya yang paling penting. Kenapa? Karena kalau nggak kompak juga percuma kan, karena aset kita pegang sendiri. Ya kan, kalau kita nggak kompak, siapa lagi yang peduli dengan aset kita sendiri? Oke, silakan Pak Alex boleh memberikan statement closing lah ya, karena kita target jam 9 selesai saja dulu teman-teman, biar nanti kita susun programnya ke depannya seperti apa. Silakan Pak Alex. Oke, terima kasih Pak Irfan. Jadi buat teman-teman, ini Zoom awal kita mungkin kita berbicara pandangan-pandangan kita dari hasil evaluasi, bagaimana pasar kita sedemikian jatuh ya. Ini karena disebabkan ada beberapa pihak eksternal dan internal di antara kita juga gitu loh. Nah artinya nggak usah panik bagi saya. Ini kesempatan buat untuk mengambil harga NP Coin yang sedang murah. Jadi mereka yang memang mempunyai niat yang nggak baik, ya biar aja dia bangkrut gitu loh. Nah, pada akhirnya ke depan setelah situasi ini juga membaik, edukasi daripada CryptoPeer itu akan berjalan kembali dengan table talk, kemudian dengan seminar-seminar,
ditambah lagi ada program Ungkit yang udah kita pelajari bersama-sama berdasarkan pengalaman-pengalaman lalu. Kita udah sempurna ini. Jadi tinggal menunggu saja. Kemudian di CryptoPeer itu sendiri akan ada beberapa yang kita diskusikan dengan Pak Edward agar teman-teman juga mudah di lapangan dan kemudian bersemangat untuk menjadi leader-leader profesional, paling tidak ya dosen lah gitu. Karena ini keuntungannya sangat luar biasa sekali. Dari beberapa keuntungan dari teman-teman mengedukasi saudara-saudara kita yang belum paham kripto, itu satu, dapat juga kita bulanannya dengan cara yang halal, kemudian kita bersedekah membantu teman-teman yang lain untuk mengenalkan kripto, karena ke depan kita udah berada di era ini. Jadi teman-teman tetap semangat, situasi yang ada itu disikapi dengan positif aja kalau bagi saya. Tapi tanpa kekompakan ke depan ini nggak akan bisa kita. Jujurnya nggak akan bisa sesuai $2, itu ngomong aja kalau bagi saya. Nggak ada itu ceritanya itu. Nggak ada ceritanya itu omong-omong aja itu kayak anak-anak SMA itu bagi saya. Tapi kita harus ada tindakan, kemudian ada praktek, kemudian ada hasil goal yang ditujunya. Jadi jelas, semuanya itu ada tolak ukurnya. Dan ini alhamdulillah Pak Handoyo, Pak Effendi, dan teman-teman lain sudah membuat itu sedemikian rupa. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah 2 bulan lebih mengkaji program-program lalu, kemudian menjadi satu master, kita bisa memprediksi pasar, kita mempunyai kekuatan pribadi. Setelah teman-teman ibaratnya memiliki saham yang kuat, taruhlah masing-masing 1 juta koin, wah itu udah sampai hari anak cucu itu udah luar biasa itu kalau bagi saya. Inilah kesempatannya. Yang punya kecil nggak usah bersedih. Karena apa? Jalanin aja program CryptoPeer-nya, itu kita mendapatkan laba yang luar biasa tuh. Itu halal bin halal gitu loh. Ya, sebentar Pak Alex. Sebelum Pak Alex. Sebentar. Ini ada pertanyaan yang bagus juga nih. Kasih contoh salah satu aja yang edukasi yang benar itu seperti apa Pak Alex? Kasih satu saja contoh. Nah, ini Pak Sasi ini kebetulan juga tadi saya lihat ya Pak Sasi di grup yang lain ya. Itu kritis juga dan saya juga suka banget ya. Jadi sama Pak Sasi, saya juga sama ada di situ. Uang yang di situ juga cukup lumayan banyak. Nah, ini tapi pertanggungjawabannya juga ya agak kurang ya. Nggak ada masalah bagi saya. Nah, artinya yang Pak Sasi bilang tadi edukasinya seperti apa, harus kita kembali lagi kepada edukasi CryptoPeer itu sendiri dulu. Itu sebagai basic dasarnya dulu. Oke. Setelah itu udah paham, itu pun aja dikuasai masalah edukasi CryptoPeer-nya itu udah menguntungkan. Setelah itu udah dikuasai, bermainlah di market-market yang lain. Nah, tapi harus saya tegaskan hari ini saya udah clear NP Coin kripto murni, blockchain-nya dia punya sendiri, wallet-nya punya sendiri, komunitasnya sudah ada, program daya ungkitnya sedang disiapkan sama teman-teman. Clear bagi saya ke depannya. Oke. Tinggal menunggu situasi normal. Udah itu aja sih. Siap. Oke, thank you Pak Alex. Oke, makasih banyak Pak Alex. Boleh kasih aplaus dulu yang meriah buat Pak Alex ya. Oke, mohon maaf saya mute juga nggak apa-apa, kasih aplaus saja di rumah masing-masing. Oke, ya mudah-mudahan memang Zoom malam hari ini adalah sebagai trigger kembali untuk kita lanjutkan sebagai orang-orang yang mungkin, ya bukan mungkin ya, orang-orang yang masih peduli lah dengan aset sendiri sebetulnya kan. Ya kan, kalau nggak siapa lagi yang peduli dengan aset kita sendiri, ya tentu kita sendiri. Makanya kalau kita kompak, goalnya kita yang pingin dapat NPC sampai $5 kah, $10 kah, atau berapapun itu, yuk kita kawal ya. Ketika ada informasi seperti ini boleh diinfokan. Pastinya tidak semua orang bisa terpuaskan mungkin Pak Alex ya. Oke, nggak masalah. Tapi yang jelas teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Insya Allah nanti coba kita dengan para leader-leader kita coba bahas bagaimana menjelaskan di komunitas CryptoPeer ini mudah untuk dicerna mungkin ya. Dan kembali lagi edukasi yang benar bahwa CryptoPeer ini bukan program investasi. Tanda petik ya, investasi yang istilahnya 4% tiap minggu kan seolah-olah wah
lebih besar daripada bank segala macam. Nah, artinya nanti ketika dapat 4%, nah harusnya dicairkan lagi, jadinya supply bukannya demand. Nah, seperti itu mungkin Pak Alex ya. Oke, Ya, sekali lagi terima kasih Pak Win. Terima kasih Pak Handoyo. Tunggu slide-nya. Pak Win juga nanti saya akan coba kita ngobrol-ngobrol lagi nanti secara online. Kita jadwalkan ulang lagi. Silakan teman-teman WA saya juga kalau ada masukan apapun itu nanti kita coba realisasikan ya, karena kalau bukan dari kita siapa lagi kan, dari kita untuk kita dan oleh kita tentunya. Baik, tadi kalau nggak pantun seperti biasa kayaknya nggak pol katanya, kalau tiap Zoom Pak Irfan yang bawa sebagai hostnya, ya sudahlah ya, karena jadi kewajiban gitu ya untuk pantun. Yang jelas saya sih sebetulnya pengen kayak Pak Alex ya, udah luar biasa lah, freedom lah ya, dengan kripto apapun, kondisi segala macam apapun. Nah, katanya harga 75, ayo sampai harga 75. Tapi kita yang awal-awal, jangan dong. Itu aset kita, kemarin kita beli di harga 1.000, 1.500, kok jadi 75 rupiah. Nah, itulah. Beda ya, mentalnya berbeda. Itulah makanya kita terus latih teman-teman ya, di Zoom seperti ini. Karena kalau nggak Zoom juga mudah-mudahan secepatnya kita juga bisa ketemu secara offline. Baik, saya tutup dengan sebuah pantun. Sekali lagi ucapkan terima kasih pada teman-teman. Ke Bekasi kita jalannya berdua. NPC itu akan sangat menyenangkan, segera serok, jangan ditunda. Baju serian bonusnya dasi, cukup sekian dan terima kasih. Saya Irfan Muhammad Ansari undur diri. Yuk kita sama-sama buka mood-nya sebentar. Oke, semua buka mood-nya. Kita sama-sama bilang NPC goal $5, siap ya? 1, 2, 3. NPC goal $5. NPC goal $5. $5. Goal $5.